galak banget. Fahri Hamzah meminta Ridwan Kamil jangan seperti Anies Baswedan. Ya, gubernur adalah perwakilan atau kepanjangan tangan pemerintah pusat. Namun demikian, Anies ternyata hanya sibuk kompetisi untuk mencari popularitas diri menjelang pemilihan presiden. Dan inilah Fahri Hamzah. Jadi jangan tergoda. Gubernur menurut undang-undang kita dan menurut sistem pemerintahan kita adalah kepanjangan tangan dari Presiden Republik Indonesia, dari pemerintah pusat. Tugasnya adalah menjadi pelaksana program pusat, agenda pusat. Kalau gubernur seperti di masa yang lalu punya agenda sendiri, banjir tidak tertangani, polusi semakin parah, kebersihan kota semakin hancur, dan isu-isu lokal yang menjadi hak warga Jakarta terabaikan. Inilah yang saya bilang sebagai rindu. Jadi tolong ini dicamkan dan mudah-mudahan ini jadi niat kita supaya rekonsiliasi kita berlanjut. Tidak ada yang sebaik Pak Ridwan Kamil memimpin Jakarta hari ini. Dia kurator IKN kita. Dia seorang arsitek yang mumpuni, pernah memimpin kota Bandung, salah satu kota besar di Indonesia, memimpin Jawa Barat, dan sekarang kita diberi anugerah oleh Allah, dia akan memimpin transformasi Jakarta dari ibu kota menjadi kota yang tadi dikatakan oleh Sekjen Golkar, kota bisnis atau kota apapun. Banyak jejak perjuangan di sini yang harus dibungkus menjadi ingatan bersama bangsa Indonesia. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, mudah-mudahan momen rekonsiliasi dilanjutkan dan kepemimpinan Indonesia menjadi superpower baru, menjadi pemain global. Itulah Fahri Hamzah yang mewanti-wanti calon gubernur selanjutnya agar jangan seperti Anies Baswedan. Aduh, parah. Warga juga mengatakan jangan pilih Anies Baswedan. Ya, ternyata Anies Baswedan telah menjadi momok begitu ya oleh masyarakat. Karenanya Presiden Jokowi begitu gemes sekali barangkali sehingga ya seluruh partai dijadikan satu dan tinggalkan PDIP. Tak perlu mengusung Anies Baswedan. Jago ngomong aja kayak Anies Baswedan jadi Presiden Indonesia ke-8. 5 alasan kenapa lo jangan pilih Anies Baswedan jadi Presiden. Kita tahu bahwa salah satu yang membuat Anies menang pada Pilkada DKI Jakarta pada 2017 adalah isu agama dari para pendukungnya. Nah, di Pilpres 2024, Anies juga didukung oleh dua partai dengan basis suara agama Islam terkuat, yaitu PKS dan PKB. Hal ini tentunya harus jadi pertimbangan ulang buat lo. Apakah kampanye dengan basis agama seperti ini, dengan nantinya bisa memecah belah, masih relevan atau enggak sih di Indonesia? Nomor 2, yaitu wakil presiden yang kurang menjadi pelengkapnya Anies. Pemilihan Muhaimin Iskandar pastinya harus banget diragukan, karena secara skill set dan kapabilitas belum tentu melengkapi Anies. Karena Muhaimin itu politisi dan belum ada karya yang terbukti bisa melengkapi kekurangannya Anies dalam pelaksanaan kebijakan untuk kemajuan Indonesia. Nomor 3, Anies itu tipe sweet talker. Program yang dilakukan biasanya yang disukai oleh kalangan menengah ke bawah. Namun sebenarnya program yang dicanangkan tersebut tidak rasional dan relevan dengan kebutuhan pemerintahan. Contoh aja seperti di DKI Jakarta, ada DP 0%, OKOC, dan lain sebagainya. Nomor 4, tidak memiliki kekuatan logistik dan politik. Untuk jadi presiden, menurut gua dua modal itu penting. Sementara Anies tuh nggak punya keduanya. Kekuatan politiknya lemah banget dan mudah sekali dikontrol oleh Surya Paloh. Buktinya aja dalam pemilihan cawapres kemarin. Pergantian dari AHY ke Muhaimin itu hanya sekelebat mata dan itu karena perintah dari Surya Paloh. Sementara untuk kekuatan logistik atau uang gitu ya, Anies juga nggak punya gitu. Karena sebagai catatan, menurut LHKPN, Anies menjadi capres paling miskin loh di antara Prabowo dan Ganjar. Nomor 5, bicara dulu mikir belakangan. Kemarin baru aja sampein gagasan di mata Najwa. Anies jadi satu-satunya capres yang menjelaskan tanpa adanya slide presentasi dan semua programnya dan tuduhannya
disampaikan tanpa adanya data yang valid. Itulah warga masyarakat ya yang sangat khawatir sekali apabila Anies Baswedan menjadi presiden, dikarenakan memang terus terang ya seperti itulah banyak program-program yang tidak valid ya. Andi Noya juga menusuk Akmat tentang Anies Baswedan yang menjual agama atau isu-isu agama. Ayah sekali, Anda memecah belah umat ketika Anda baru saja dilantik. Statement pertama Anda adalah ini kemenangan pribumi. Saya bicara tentang Jakarta yang di dalam kolonialisme, Jakarta dijajah. Pribumi sama sekali tidak ada. Ini bicara tentang masa itu. Mereka yang tidak percaya dengan penjelasan Anda ini, ya, karena Anda dibilang gubernur yang pandai mengolah kata. Sekali lagi, orang yang tidak menghendaki Anda jadi presiden ini ya, punya argumentasi berkaitan dengan Anda selalu menyebut, silakan lihat rekam jejak Anda yang menjadi dosa Anda yang selalu disampaikan berulang-ulang, dan ini beredar di masyarakat. Anda kan dulu bilang bagaimana kita harus merajut tenun kebinekaan, tapi justru di era Anda membiarkan pendukung Anda menggunakan politik suku, politik agama, sehingga sampai hari ini dampaknya, kata orang, sangat dirasakan adanya konflik. Iya, telah banget ya Andi Noya menusuk Akmat Anies Baswedan, dan sampai-sampai Anies Baswedan terbengong dan tidak bisa menjawab atas pernyataan Andi Noya itu. Anies pandai omong, memang betul omong-omong saja, kata Prabowo Subianto. Kalau bicara memang juara, tetapi kalau kerja nanti dulu dong. Kali mencoba ngajari rakyat, karena rakyat kita barangkali lebih cerdas dari yang mau coba mengajari itu. Kenapa? Karena kita melibatkan pemilih yang jumlahnya DPT lebih dari 200 juta. Jadi kalau biaya besar, bagi itu dengan 200 juta pemilih, berapa nanti per orang? Oke, nanti di situ akan terlihat. Ya kalau negaranya kecil, biaya pemilunya otomatis kecil. Kalau negaranya seperti Indonesia, nomor 4 terbesar di dunia, demokrasi nomor 3 terbesar, otomatis anggarannya menjadi besar. Tapi angka tadi disebut berapa? 27 triliun. APBN kita itu 3.300 triliun. Jadi kalau 27 triliun itu sekitar 0,1516% untuk menentukan arah Republik ini. Arah Republik ini. Jangan sampai nanti gasnya gini, sekarang dipasangkan satu putaran, habis itu tidak ada putaran sekalipun. Jadi omongannya muter-muter ya, sebetulnya tidak jelas apa yang diomongkan, maksud dan tujuannya gitu ya, nggak jelas begitu ya. Sama seperti Fahri Hamzah, seorang wanita juga mengatakan, jadi laki-laki jangan kayak Pak Anies ya, cuma pinter merangkai kata gitu. Kalau merangkai bunga sih malah mending ya, menjadi tukang bunga ya. Kalau merangkai kata-kata ya jadi apa ya, jadi pengangguran ya. Ya, seorang ustadz juga mengatakan jangan sampai Indonesia di tangan seorang Anies Baswedan, seorang pembohong begitu ya. Kita dengar pernyataan ustadz ya, kita dengar ya. Nah, Pak Anies di mana-mana, di medsos dibuka sama dia, dia mah disebut langsung namanya. Saya tahu potongan videonya ada semuanya. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan sang pembohong seperti Anies Baswedan. Ada katanya disebut, namanya disebut, bener bang? Mereka udah ketakutan buat 2024 beliau jadi presiden, amin. Udah besok-besok pilih dah. Bakal ada lain biar gua kampanye sekaligus. Iya, ada yang marah, Ustaz kok kampanyein Pak Anies terus di mana-mana ceramah saya lihat. Gue bukan kampanyein, gue promoin. Kalau kampanye itu udah ada pasangannya, bener. Ada calonnya, wakilnya ada. Ini kagak. Jadi ini Pak Ustadz adalah mempromosikan seorang pembohong begitu ya, Anies Baswedan ya. Jadi kalau Pak Ustadz berani mempromosikan seorang pembohong, kalau begitu Pak Ustadznya apa? Pembohong juga apa bukan? Kata-kata Anies selagi menjadi gubernur juga menjadi anekdot lucu. Banjir itu bukan, tetapi adalah parkir air begitu ya. Ini warga yang sangat kreatif ya. Kata Pak Anies ini parkiran, ternyata banjir isinya. Bukan banjir, itu memang parkir air.
Program ini kemudian dilanjutkan dengan menerapkan program lanjutan, yaitu memasukkan air hujan ke dalam tanah. Bahkan Anies pun meminta kepada seluruh masyarakat DKI untuk menampung air hujan di rumahnya sendiri-sendiri. Di mana air hujan yang jatuh di kawasan kita jangan dikirim keluar halaman rumah, tapi siapkan lubang-lubang di dalam rumah, di perkantoran. Kalau ini kita lakukan, maka kita tidak menyumbang air keluar. Alhasil, warga pun banyak yang kelelep di dalam rumah. Di mana-mana air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah, bukan di gorong-gorong, kok dimasukkan ke laut. Itu salah. Yang benar, di mana-mana seluruh dunia air hujan masukin ke dalam tanah nih. Artinya, bukan bikin gorong-gorong yang besar di laut. Itu keliru. Itu ngelawan sunatullah namanya ya. Anies melawan sunatullah begitu katanya. Aduh, parah Nis. Anies juga mengatakan tidak akan maju di Pilgub Jakarta, namun kenyataannya dia jilat ludah sendiri. Akhirnya dia mencalonkan dan akhirnya tidak ada satupun partai yang mengusungnya. Makanya jadi orang itu jangan bohong, Nis. Tidak. Jadi karena itu saya bilang ini pembicaraan tentang pilkada itu upaya menggeser. Tanpa sadar percakapan pilpresnya mau digeser jadi percakapan pilkada. Jangan, kita ini masih berada di dalam pembicaraan tentang pilpres dan kita masih terus berusaha. Jadi saya ingin sampaikan kepada semuanya bahwa saya akan terus konsentrasi dalam pilpres ini. Bahkan kita nanti akan lihat hasilnya. Dari hasilnya kita akan tentukan langkah-langkah kita. Jika diminta sebagai menteri bersedia Pak? Kalau kita menang, saya mengundang orang-orang dari menteri. Kesombongan Anies begitu sangat kentara ya. Dikatakan dialah yang akan menang dan akan mengundang menteri-menteri. Namun kenyataannya semua omongannya yang kosong, yang bohong, itu tidak terbukti. Memang pantasnya Anies dia ditenggelamkan, tidak usah disebut-sebut namanya gitu ya.